gitu. Nah, kita tapi kondisi sekarang kita baru sampai di Dewan Guru, tenaga pendidikan, pendidik dan teman-teman, gitu ya, Nak ya. Baik, tujuan selanjutnya diadakan MPLS ini adalah siswa memahami tata tertib, ya, memahami pencet ya, Nak. Baik, memahami program, ya, program atau aturan perilaku positif yang diharapkan terjadi di sekolah, ya. Jadi berharap semua siswa bisa memahami program-program yang ada di SMP Wiyatama. Nanti akan disampaikan oleh guru bersangkutan tentang program-program yang ada di sekolah kita ini, ya, Nak ya, seperti itu. Dengan tujuan itu tadi ya. Ya. Karena kepencet ini. Ya, baik. Berikutnya adalah siswa mengenal fasilitas di dalam sekitar dan sekolah, ya, mengenal fasilitas di dalam dan di sekitar sekolah. Ya, jadi nanti kalau kita sudah offline, anak-anak bisa mengenal fasilitas yang ada di sekolah kita ini, ya, seperti fasilitas kamar mandi, udah itu lab bahasa, lab komputer gitu ya, dan itu tujuannya untuk mengenal itu ya, nanti kalau sudah offline ya. Yang berikutnya adalah siswa mengenal kegiatan ekstra kurikuler atau eskul ya, nanti disampaikan oleh PJ Eskulnya bahwa kita di sini ada beberapa eskul yang harus kita ikut ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan potensi yang ada di kita. Tapi ada eskul yang wajib kita lakukan, yang wajib kita ikutin itu eskul Kespro dan eskul kegiatan rohis sama pramuka itu wajib diikuti. Ya, nanti ada eskul pilihan, gitu ya. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan bagian ekskulnya. Ya, yang terakhir, tujuan yang terakhir adalah siswa mempunyai motivasi dan minat belajar yang tinggi. Nah, berharap dengan MPLS ini siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi di sini ya. Bukan motivasi untuk bermain atau mengata-ngatakan teman, tapi bagaimana motivasi belajarnya itu lebih baik dibandingkan waktu kita masih SD. Kalau anak yang kelas 7 ya, Nak ya. Nah, yang kelas 8 lebih tinggi juga motivasi belajarnya, karena sekarang sudah kelas 8 ya. Karena kelas 8 ini sebentar lagi akan kelas 9 gitu ya. Begitu juga kelas 9 ya. Kelas 9 ini motivasinya lebih tinggi lagi karena akan lulus ya, akan menghadapi ujian sekolah ya. Ujian sekolah ini adalah sangat berat untuk anak-anak hadapi ya. Tapi kalau kita belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, insya Allah pesan disesuaikan atau diserahkan ke sekolah. Jadi sekolah akan melihat mana anak yang aktif dan tidak aktif, mana anak yang benar-benar mencapai KKM dalam proses pembelajarannya, gitu ya. Jadi bisa jadi tidak lulus kalau kondisinya atau nilainya tidak tercapai, gitu ya, Nah ya. Nah ini tujuan terakhirnya. Yang terakhir adalah mengenal potensi diri, gitu ya. Nah tadi kan ada eskulnya, gitu, ada eskul di situ. Bagaimana kita bisa mengenal potensi diri kita sehingga kita ke depannya bisa melihat ya potensi kita itu kemana nantinya. Nah sehingga tidak bingung nanti memilih sekolah nanti setelah tamat SMP nanti ya, mau SMA atau SMK atau kemana yang lebih sesuai dengan potensi yang ada di diri kita, gitu ya, Nak ya. Nah ini adalah beberapa tujuan diadakan MPLS ya. Mudah-mudahan kita berharap anak-anak semua ya bisa mengikuti dengan semangat ya, dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa ya, Nak ya, berdoa supaya wabah ini segera berakhir ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa ya, sehingga bisa melaksanakan kegiatan secara offline, karena Ibu yakin tidak semua atau tidak semua kita yang jelas ya, semua kita tidak nyaman dengan kondisi pembelajaran yang online seperti ini, termasuk ibu guru juga ya. Kita berdoa ya, semoga semua ini bisa segera kembali dengan kondisi yang normal ya, Nak ya, karena Ibu yakin anak-anak pengen ke sekolah gitu ya, betul nggak, Nak? Pengen sekolah nggak, Nak? Iya, Ya Bu, ya Bu, ya.
pengen ketemu gurunya, betul ya? Pengen ketemu guru, pengen ketemu di mana kelasnya, terutama kelas 8. Kelas 8 ini belum tahu nih kelasnya yang mana, ya. Aduh, Kelas kelas 8 yang mana, belum tahu, ya. Jadi pengen sekali sebenarnya anak-anak di sekolah ya, nah karena dengan kita sekolah itu membuat kita lebih fresh ya, lebih menyenangkan ya, karena bisa bertemu dengan teman-teman ya. Tapi dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk melaksanakan kegiatan offline. Jadi kita harus mengikuti tata tertib aturan dari Satgas Covid ya nak ya. Mudah-mudahan nanti segera kembali dengan normal, kembali ke sekolah dengan baik gitu ya. Dan ini adalah ada hikmahnya semua untuk kita ya nak ya, ada hikmahnya semua untuk kita bahwa ternyata kita butuh sekolah offline, ternyata kita butuh bimbingan guru ya, ternyata kita harus bersabar ya untuk bangun pagi, untuk berangkat pagi, untuk menyiapkan perlengkapan sekolah kita dan untuk pulang sore hari gitu ya. Mungkin yang kelas 9 sekarang sudah pernah merasakan ya nak ya, sudah pernah merasakan bagaimana kita pagi-pagi harus berangkat gitu ya, bagaimana harus menyiapkan perlengkapan sekolahnya gitu ya, karena pulang sore seterusnya. Saya rasa kelas 9 sudah pernah merasakan bagaimana perjuangan ya, perjuangan anak-anak berangkat pagi pulang sore dan sampai rumah sudah sore hari sudah lelah ya. Lelah Bu, lelah banget. Ya lelah banget. Dan saya rasa dulunya pengen pulang cepet gitu ya. Kapan sih Bu, kok belum pulang-pulang udah sore, udah capek dan seterusnya. Nah sekarang 12. Ya, sekarang kita sudah pengen sekolah dan mudah-mudahan dengan seperti ini kita akan mensyukuri nantinya ketika nanti offline ya, bersyukur gitu nanti kita offline, kita nanti harus bersabar dalam mengikuti proses pembelajaran yang sampai sorenya ya. Nah, kelas 8 belum merasakan ya nak ya, belum merasakan masa sekolah yang offline di SMP Wiyatama, dan Ibu yakin nanti kelas 8 nanti semester 2 atau sebelum semester 2 Ibu yakin Allah akan memberikan kesempatan untuk kita semua bisa offline ketemu semua ya, sehingga kita lebih mensyukuri semua ini ya nak ya. Untuk kelas 7 seperti itu juga. Jadi mari kita bersabar, mudah-mudahan dengan kesabaran kita ini kita terlatih ya nak ya, terlatih menjadi anak yang sabar, menjadi anak yang bersyukur ya, dan yang juga anak-anak lebih dekat dengan rumah gitu ya, lebih dekat dengan ini yang harus kita lihat, harus kita syukuri ya. Mungkin kalau offline anak-anak ketemu orang tua sebentar itu ya, tapi dengan seperti ini anak-anak lebih dekat dengan ibu, bapak di rumah, lebih banyak berkomunikasi seperti itu ya. Inilah hikmah yang Allah berikan kepada kita dengan kondisi COVID seperti ini. Gitu ya, Nak ya. Baik, ini yang Ibu sampaikan pada pengarahan mewakili Ibu Evi sebagai kepala sekolah. Akan Bu Evi segera sembuh ya Nak ya. Segera sembuh, segera kembali bergabung dengan kita dalam proses pembelajaran. Dan tidak jauh yang sangat penting ya, yang sangat penting harus kita pahami bahwa selama kegiatan berlangsung kami berharap ya, berharap anak-anak bisa mendapatkan pengalaman baru ya, mendapatkan pengalaman baru yang menyenangkan ya, mendapat pengalaman baru yang menyenangkan dan mengenal para guru dan seterusnya ya, tadi yang Ibu jelaskan di atas gitu ya, dan ikuti tata tertib. Jadi ini yang Ibu tekankan, anak-anak ikuti tata tertib dengan baik ya, sesuai dengan tata tertib yang mudah disampaikan oleh Ibu guru nanti ya. Kalau tidak bersuara maka tidak bersuara dulu ya. Kalau nanti ada yang bicara, dengarkan dengan baik sehingga ilmunya bisa kita dapatkan dengan ya. Dan bahwa sekolah ini adalah 3 tahun ya. Untuk kelas 7 3 tahun ini ya. Untuk kelas 2 2 tahun lagi. Untuk kelas 9 1 tahun lagi ya. Jadi gunakan sebaik waktu yang ada sehingga anak-anak nanti keluar pertama anak-anak yang berakhlak mulia ya, berkarakter ya.
menjadi kebiasaan. Baik. Amin, amin, amin. Baik, alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri pengarahan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti PLS ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kepada Bu Ati yang telah memberikan pengarahannya. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita tujuan hari ini ya, semoga kita bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, dengan ini kita bisa lebih mengenal gitu ya. Terutama yang kelas 7 dan kelas 8 mungkin belum pernah ke sekolah secara langsung ya, kemarin baru baru tes ya, waktu sekolah tuh aku tes. Nah, Saya juga belum pernah. Masih, Bu. masih semangat? Masih. Tetap semangat? Iya, Bu. Iya, lupa ya. Tahun nggak ke sekolah kayaknya udah lupa ya. Iya, Ya, Bu. kalau Ibu tanya tetap sekolah semangat, sekalian aja. harus semangat. Kalau harus semangat, lebih semangat, Allahu Akbar gitu ya. Iya, Bu. Oke. Baju. Masih semangat? Tetap Semangat. untuk Semangat? Antuk. Lebih semangat. Ibu itu Harus semangat? lebih semangat. Lebih semangat? Allahu Akbar. Akbar. Oh, salah ya. Bu. Pak Bu, ya, Bu. Mat. Kehilangannya tidur. Sebelumnya tadi udah Baju koper, ya, Mat. udah ngomong udah gini, tapi kayaknya mungkin yang kelas 7 belum kenal gitu ya. Nah, sebelumnya kenalan dulu ya, nama Ibu Ersa Kuwati, biasa dipanggil Ibu Ersa gitu ya. Halo, nama saya. Iya, nanti kenalan di sini ya. Setelah itu ya, kisah-kisahnya. Nah, Ini dia saya tengah omong ceria bareng Jani kayak. ya, semuanya supaya lebih kondusif gitu ya. Perkenalan, Woi. Nanti ya, kenalannya cukup nanti ya. Nanti kita kembali waktu di grup aja perkenalannya. Oke. Minta WA-nya, weh. Tadi kan sudah lama nggak ke sekolah. Nah, Nomor. setelah ini kita ini dulu ya, perkenalan sekolah melalui virtual survei. Oke, silakan diamati dulu ya. Woi, hilang, woi. Woi, kemana nih, Woi? Suaranya masuk ya, Nak ya? Gelap. Masuk, Bu. Ya. Gimana ini gelap? Salah siapa nih? Gelap enggak tuh? Woi, geser, woi. Nol amat. Kamu kalau gelap. Geser. Udah. Geser, Woi, woi. diratulangi, woi. Satu lagi sosial. Apa sih hitam leran? Sama aja, Boy. Halo. Ada anak sekolah. Kok patah-patah sih? Biasanya ini digambarin. Kebanyakan main FF nih. Iya, patah-patah. 8 bit biasa. Ya, buat FF. Baca EPP. Baca FL nyimak nih. Aduh. Wih, Alah, badak. Siapa nih yang kangen sholat duha di sini? ganteng doang, eksklusif banget. Badak, woi, badak. Ganteng doang, eksklusif banget. Amat. Dewan sih. Wih, di Bang Jago. Ayo, Pak yo. Wih, di Bang Jago dan lagi sekolah. Pemilik, woi. Kok gua gabungan sama anak kelas 7? Teleport tuh. Ini live Patah-patah. PK ya. Jadi nanti kalau kalian ujian Di mute anjir. Ini ngile.
Ngelek. Bagi nomor 11. Di terus gua. Wah, 0882469577. di mute lagi. Data bahaya. Bu, kok saya Siap-siap gabung? nih, nanti kita kalau udah masuk langsung record notif ya. Siapa Nah, yang yang sudah suka main jadi band, OSIS? ini ada studio band. Ya, Ibu ingatkan ya untuk Ahmad Rafif, Muhammad Dafa Pratama, Bagas Ardian, dan Rahmat. Jangan bersuara terus ya, nah disimak dulu. Tuh dengerin tuh. Tolong. Tuh, marah tuh dengerin makanya. Diam, boy. Diam. Bareng kemarin cewek langsung nurut. Yang bisa main gitar, ada drum. Coba deh yang lagi omongin saya. Woi, bodoh, dengerin dulu anjing. Sebenarnya bacot lah Pante, dengerin dulu. Bu, omongannya tuh Bu nggak sopan Bu. Iya, Bu. Aduh, kemana lah itu? Bu Damai udah memperingatin berapa kali ya yang masih nggak dengerin. Bu Damai keluarkan dari room. Kita aja Bu kick yang berisik. Ya, lanjut ya, bawa bekal. Teleportasi. Woi, anak siapa tuh, woi? Enggak tahu. Anak siapa tuh? Nangis tuh. Pahami dapat dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Karena warga sekolah itu merupakan suatu bagian yang tidak terpisah antara satu dengan lainnya, dan semuanya harus saling mendukung, baik dari siswa, guru, dan seluruhnya. Anak-anak sekalian, untuk itu kita akan melihat paparan materi program sekolah kita ini, di mana program sekolah kita ini merupakan uraian kegiatan selama kurang lebih 1 tahun. Maaf ada gangguan sebentar tadi. Yang pertama kita akan melihat kegiatan kita apa sih anak-anakku sekalian, apa yang kita lakukan selama bulan Juli kemarin. Kemarin ada beberapa orang tua siswa yang chat, Pak, Ibu, kapan ya kita masuk sekolah? Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, program sekolah kita ini kalau dijabarkan dalam kegiatan kita selama kurang lebih 1 tahun ini adalah sebagai berikut. 1 Juli sampai 11 Juli itu adalah libur kenaikan kelas, lalu tanggal 12 Juli hari pertama masuk ke sekolah dan awal semester. Artinya kita tanggal 12 Juli itu merupakan pemantapan dari kegiatan belajar kita. Lalu dilanjutkan untuk menyambut tahun ajaran baru 2021-2022, kami Dewan Guru SMP Wiatama Bandar Lampung melaksanakan kegiatan raker, di mana raker itu dilaksanakan selama kurang lebih 3 hari, 13 sampai 15 Juli 2021, di mana kegiatan itu merupakan pemantapan dari apa yang kita laksanakan sekarang ini. Jadi kalian sekarang ini melaksanakan MPLS itu adalah program yang kami godok, kami telaah selama kurang lebih 3 hari yang lalu. Kemudian kegiatan itu dilanjutkan kembali pada tanggal 18 Juli, di mana apa yang kami sampaikan pada hari ini harus tersampaikan kepada orang tuamu, sehingga ada kerjasama yang baik antara kalian dengan orang tua, sehingga tidak ada miskomunikasi, orang tua nggak tahu kegiatan, dan lain sebagainya. Lalu pada tanggal 19 sampai 21 Juli, kita itu tanggal 20 itu adalah
hari Idul Adha. Jadi kita itu libur bagi kalian di rumah, dan Bapak Ibu gurumu akan melaksanakan rutinitas, melaksanakan ibadah yaitu pemotongan hewan kurban yang dilakukan pada tanggal 21 Juli. Lalu anak-anak sekalian, setelah kegiatan yang kita laksanakan dalam menyambut tahun ajaran baru 2021-2022, kita akan melakukan proses pembelajaran secara efektif. Nanti Bapak Ibu guru sekalian akan menyampaikan jadwal kegiatan, jadwal pembelajaran yang akan kita mulai pada tanggal 22 Juli 2001 pada hari Kamis yang akan datang. Itu adalah agenda kegiatan pada bulan Juli 2021. Lalu kegiatan bulan Juli, anak saya sudah paham ya nak mengenai kegiatan bulan Julinya 2021? Agustus. Lalu kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Jadi setelah bulan Juli tadi selesai, anak-anak sekalian, baru kita akan langsung beralih ke bulan Agustus. Jadi di bulan Agustus itu ada peringatan Tahun Baru Islam yang akan kita laksanakan pada tanggal 20 Agustus. Lalu dirangkai dengan kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-75, di mana hari ini adalah biasanya kalau di SMP Wiyatama itu karena kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang memeriahkan. Tetapi karena sekarang di masa pandemi, anak-anak sekalian, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ini. Lalu berikutnya, anak-anak sekalian, pada bulan September 2021, ini adalah setelah kita menempuh kurang lebih pembelajaran selama 1,5 bulan, kita akan melaksanakan ulangan harian. Jadi anak-anak, kita memiliki agenda kegiatan ulangan harian. Ulangan harian itu bukan ulangan mid semester, karena kalau ulangan mid semester atau tengah semester itu dilaksanakan kurang lebih 3 bulan. Tetapi karena kita laksanakan ini di 1 bulan pertama, maka kita laksanakan kegiatan ini yang dinamakan dengan ulangan harian pertama. Yang dilaksanakan kurang lebih 1 minggu. Jadi anak-anak, kegiatan ulangan harian pertama itu dilaksanakan seluruh kelas dan itu seragam. Seragam, setiap guru itu akan menyampaikan kegiatan ulangan selama kurang lebih 1 pekan. Lalu bulan Oktober anak-anak sekalian. Jadi bulan Oktober seperti apa yang saya sampaikan tadi anak-anak, bahwa pada bulan ini kita menempuh pembelajaran kurang lebih sudah 3 bulan. Jadi pada bulan ini kita memiliki kegiatan yang cukup padat, karena di bulan ini akan ada evaluasi yang kita sebut itu adalah penilaian tengah semester atau mid semester ganjil 2001-2002. Jadi penilaian tengah semester ini anak-anak itu dilakukan selama 1 minggu, dan ini dilaksanakan untuk seluruh mata pelajaran umum. Kemudian setelah pelaksanaan ujian mid semester, sekolah kita melaksanakan pembelajaran tahsin dan tahfiz, di mana
pembelajaran yang telah dilakukan sama seperti mata pelajaran lainnya itu adalah dilaksanakan ujian, di mana ujian ini kalau kalian itu yang kelas 8 dan 9 kemarin telah kami coba, walaupun seminggu, sepekan lamanya telah kita coba bahwa penilaian itu dilaksanakan dengan offline. Jadi kalian khususnya kelas yang 8 dan 9 kemarin telah merasakan bagaimana pelaksanaan ujian offline yang dilaksanakan untuk mata pelajaran tahfidz dan tasfidz. Jadi kalian datang ke sekolah sesuai dengan jadwal yang dibuat dan tentu dengan melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu pada tanggal 19 Oktober itu adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana pada kegiatan ini itu akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan dari kegiatan tahfidz dan tasfidz, dan untuk anak-anak sekalian untuk kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya, memperingati PHBI, memperingati Hari Besar Islam, itu tetap dilaksanakan di SMP Wiyatama, walaupun itu dilaksanakan secara daring. Nanti Bapak Ibu gurumu selaku pembina kegiatan eskul akan membuat agenda kegiatan apa yang dilaksanakan dalam setiap memperingati baik Hari Besar Nasional maupun Hari Besar keagamaan umat Islam. Lalu yang berikutnya pada tanggal 22 Oktober, setiap pelaksanaan kegiatan penilaian di SMP Wiyatama itu akan membagikan kegiatan penilaian itu selama 4 kegiatan. Jadi 4 kegiatan itu adalah penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, dan penilaian tengah semester kembali yang genap, kemudian penilaian akhir tahun. Jadi ada 4 kegiatan penilaian. Jadi untuk penilaian yang pertama pada tahun ajaran 2021-2022, kita akan melaksanakan pembagian lapor itu adalah tanggal 22 Oktober. Anak-anak sekalian, SMP Wiyatama telah melakukan sistem penilaian itu terintegrasi dengan pusat. Artinya penilaian itu adalah bentuknya e-lapor. Jadi e-lapor itu adalah sistem penilaian yang langsung link ke pusat. Jadi nilai-nilai kalian itu akan langsung tersimpan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, untuk menempuh pembelajaran ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, karena kalau sudah di-upload, sudah dikirim ke pusat, nilai itu tidak akan bisa diperbaiki lagi. Lalu untuk bulan berikutnya yaitu bulan November. Anak-anak sekalian, tadi kita setelah saya sampaikan tadi pada pertengahan awal Oktober kita itu melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi saya sampaikan tadi penilaian tengah semester itu dilaksanakan pada setiap pertengahan pelaksanaan semester, baik semester ganjil maupun semester genap. Jadi November ini setelah pelaksanaan ulangan tengah semester tadi, kita akan melaksanakan ulangan harian yang kedua. Jadi ulangan harian yang kedua itu kita laksanakan tanggal 15 sampai 19 November. Jadi nilai ini akan merupakan nilai yang terintegrasi dengan penilaian lainnya. Lalu pada tanggal 25 November itu adalah Hari Guru Nasional. Kalau tidak dalam masa pandemi, peringatan ini adalah peringatan yang diperingati secara langsung, artinya ada kegiatan-kegiatan, lomba puisi dan lain sebagainya. Tapi karena ini adalah masa pandemi, sekali lagi kegiatan itu biasanya dalam bentuk visual, dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nanti akan diinformasikan selanjutnya. Lalu anak-anak sekalian, kegiatan berikutnya dalam satu semester ini itu diakhiri di bulan Desember 2021. Jadi selama lebih kurang 6 bulan kita melaksanakan kegiatan terhitung dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, itu 6 bulan. Jadi inilah akhir kegiatan di semester ganjil 2021-2022. Tentu di sini anak-anak sekalian bulan Desember itu adalah bulan
di mana kita harus betul-betul mempersiapkan diri karena bulan ini adalah bulan penilaian akhir semester. Pas penilaian akhir semester. Jadi penilaian akhir semester ini dilaksanakan tanggal 6 sampai 10 Desember. Sama seperti dengan penilaian yang lainnya tadi, bahwa penilaian ini akan dirangkai dengan penilaian tahsin dan tahfiz yang akan dilaksanakan sampai tanggal 13 dan 14 Desember, di mana di saat kalian melaksanakan kegiatan ujian tahsin dan tahfiz, nanti kita lihat situasinya, tentu kita akan mempertimbangkan aturan dari pemerintah dan lain sebagainya yang tentu akan mempengaruhi kalender akademik yang kami buat. Setelah itu anak-anak sekalian, pada tanggal 18 Desember itu adalah pembagian dan penerimaan buku hasil belajar semester ganjil 2001-2002. Jadi selama kurang lebih 6 bulan ini, Bapak Ibu gurumu akan melakukan suatu evaluasi, melakukan suatu penilaian, di mana penilaian itu akan dituangkan dalam bentuk lapor. Dan pada tanggal 9 Desember sampai dengan 2 Januari, itu adalah libur semester ganjil. 24 Desember cuti bersama Hari Raya Natal, dan 25 Desember Hari Raya Natal 2021. Itu anak-anak kegiatan kita selama 1 semester. Untuk itu anak-anak sekalian, sekali lagi ya, kegiatan untuk semester awal itu adalah kegiatan pokok, kegiatan inti. Karena memang dalam setiap kalender akademik, kegiatan di awal semester, khususnya semester ganjil itu adalah kegiatan yang full. Full itu artinya kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya itu dapat dilaksanakan secara penuh. Lain halnya kalau kita sudah semester genap. Nanti akan kita lihat lagi bahwa ternyata pembelajaran semester genap itu kita itu banyak sekali memiliki kegiatan-kegiatan yang tentu berimbas kepada seluruh sivitas akademika dari SMP Wiyatama. Karena satu kegiatan, khususnya kelas 9 itu dalam bulan semester genap itu akan memiliki kegiatan yang sangat padat. Kita langsung, karena waktu kita sedikit, kegiatan yang ke semester genap. Nah, semester genap ya anak-anak sekalian, tadi saya telah menguraikan bahwa kegiatan kita itu akan dimulai dengan tanggal 3 Januari karena tadi ada libur semester ganjil 2021-2022, di mana libur yang cukup panjang itu akan kita akhiri karena kita tanggal 3 Januari itu adalah hari pertama masuk sekolah. Jadi hari pertama sekolah ini mudah-mudahan, dan kita selalu berdoa pada mudah-mudahan sudah bisa dilaksanakan secara offline, karena kita sudah sama-sama merasakan bahwa ternyata pembelajaran online itu adalah sebuah pembelajaran yang banyak memiliki kekurangan-kekurangan dibandingkan belajar offline, karena ternyata kita sama-sama butuh interaksi, sama-sama butuh komunikasi secara verbal dan lain sebagainya. Dan kami sebagai guru juga sangat merasakan bahwa ternyata pembelajaran online itu banyak sekali memiliki keterbatasan, baik dari keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, karena segala sesuatunya itu harus kita laksanakan secara visual, tidak bisa bertatap muka. Lalu untuk anak-anak sekalian, setelah bulan Januari tadi, kita sekarang ke bulan Februari. Nah, bulan Februari ini anak-anak sekalian, ini ternyata kalau kita lihat agendanya, bulan Februari, 1 Februari itu adalah libur tahun baru Imlek. Kemudian setelah kita melaksanakan kurang lebih pembelajaran 1,5 bulan, karena kita tadi kan dimulai pembelajaran kurang lebih tanggal 3 Januari. Jadi 14 sampai 18 Februari 2022 itu kita akan melaksanakan penilaian harian ketiga. Karena kita tadi telah melaksanakan penilaian harian itu di semester ganjil, itu penilaian harian 1 dan 2.
Jadi kita mulai ke semester genap ini penilaian harian ketiga. Lalu pada tanggal 28 Februari itu adalah Isra Miraj untuk bulan Februari. Kita ke bulan Maret. Bulan Maret ini kita cukup banyak kegiatan, khususnya kelas 9, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk semester genap, setiap waktu itu adalah waktu yang sangat berharga karena kita sekali lagi banyak memiliki kegiatan dan agenda karena kalian khususnya kelas 9 itu akan melaksanakan penilaian akhir tahun walaupun sudah kurang lebih 2 kegiatan kelas 9 kemarin, kita itu di masa pandemi. Jadi di masa pandemi itu anak-anak, itu kita tetap melaksanakan kegiatan penilaian akhir tahun, khususnya kelas 9, karena berdasarkan keputusan Menteri bahwa penilaian itu sepenuhnya diserahkan oleh sekolah. Tentu anak-anak sekalian, sekolah juga harus koordinasi dengan pihak pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi jadwal yang saya buat ini anak-anak sekalian, ini sama, artinya kita harus tetap mengacu kepada keputusan pemerintah, yaitu pada tanggal 3 Maret 2001, Hari Raya Nyepi, tahun baru tahun Saka, tanggal 14 sampai 18 Maret, perkiraan latihan ujian sekolah. Jadi anak-anak sekalian, khususnya kelas 9, penilaian akhir ujian sekolah ini nanti dilaksanakan kurang lebih bulan April atau Mei. Jadi kita sebelum melaksanakan ujian yang sesungguhnya, karena soal itu, anak-anak sekalian, itu tetap akan didistribusikan oleh pemerintah. Tentu itu harus disesuaikan dengan kurikulum kita dan lain sebagainya, karena setiap sekolah di masa pandemi ini memiliki suatu keleluasaan atau kebijakan, segala sesuatu yang disampaikan dan kurikulum yang disampaikan itu harus sesuai dengan keadaan sekolah. Jadi tidak ada pemerataan untuk materi, tetapi disesuaikan. Lalu pada bulan Maret sampai 1 April perkiraan ujian sekolah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi anak-anak, jadi bulan ini khususnya untuk kelas 9, ini sangat-sangat padat jadwalnya. Nah, ini adalah bulan April, pada 1 sampai 3 April itu adalah libur awal puasa, jadi tidak terasa anak-anak sekalian ya. Kita bulan April itu sudah memasuki bulan puasa, jadi kalau kita hitung kembali hanya beberapa bulan, Januari, Februari, Maret, itu tentu diisi dengan kegiatan-kegiatan lainnya, sudah mulai memasuki bulan puasa 1 sampai 3 April. Lalu tanggal 15 April itu adalah wafatnya Yesus Kristus. Kita ke bulan Mei. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Di bulan Mei ini kita banyak sekali kegiatan sehingga belajar efektif di bulan Mei itu sangat sedikit sekali. 1 Mei itu adalah hari libur, Hari Buruh Nasional tahun 2002. Tanggal 2 sampai hari 6 Mei itu adalah Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, dan 13 Mei itu Hari Raya Waisak 2022, dan tanggal 26 Mei itu adalah kenaikan Isa Al-Masih. Jadi kalau kita lihat lagi, nah, bulan Mei ini hampir tidak ada hari efektif karena diisi oleh kegiatan-kegiatan yang tadi yang saya sampaikan, agenda-agenda nasional, yaitu Hari Raya Idul Fitri, kemudian Waisak, kemudian kenaikan Isa Al-Masih. Kita lalu bergeser ke bulan April. Nah, April, lalu bulan berikutnya yaitu tanggal 1 Juni, yaitu Hari Kelahiran Pancasila, yaitu 30 sampai 3 Juni adalah penilaian akhir tahun BAT, tanggal 13 sampai 14 Juni penilaian tahsid dan tahfiz. Jadi anak-anak pada bulan Juni ini adalah bulan akhir kegiatan pembelajaran untuk tahun pelajaran 2001-2022.
Jadi pada bulan ini kita akan melaksanakan penilaian akhir untuk tahun pelajaran 2001-2022, di mana kegiatan-kegiatan itu diisi dengan ujian penilaian akhir, ujian penilaian tahsin dan tahfiz, kemudian penerimaan buku laporan hasil belajar atau lapor, dan diakhiri dengan tanggal 20 Juni sampai 9 Juli itu adalah libur kenaikan kelas tahun pelajaran 2001-2022. Itu anak-anakku sekalian, agenda yang akan kita laksanakan selama kurang lebih dalam 1 tahun pelajaran. Dan yang perlu diingat anak-anak sekalian, walaupun kegiatan kita di masa pandemi, kita harus tetap fokus, harus tetap semangat, karena semua kegiatan itu dilaksanakan harus dari dorongan dari diri kita, harus semangat dari dalam diri kita, karena memang kalau kita cermati lagi banyak sekali kendala-kendala dalam pelaksanaan ujian tahun ini. Itu anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian, mengenai kegiatan kita, agenda kita selama kurang lebih 1 tahun. Untuk itu, anak-anak sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Agus yang telah menyampaikan tentang agenda kita selama 1 tahun ke depan ya Nak ya, semester 1 sampai semester 2. Nah, untuk kalian ketahui bahwa kita ini sekolah ini ada penilaian ya Nak ya, penilaian harian, kemudian penilaian setiap mid semester ya, pertengahan semester, kemudian setiap semester itu ada penilaian semester, kemudian nanti ada penilaian akhir tahun atau penilaian ketika kalian mau naik kelas. Nah, untuk yang kelas 7 naik kelas 8, kelas 8 naik kelas 9, dan kelas 9 untuk lulus dari SMP Bintang Bandar Lampung. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa setiap tugas dari guru-guru kalian, kemudian pembelajaran kalian setiap hari itu dinilai oleh guru kalian. Nah, ketika kalian itu dinilai, maka nilai itu akan masuk di lapor kalian. Nah, nilai lapor kalian itu akan menentukan kelulusan kalian. Perhatikan, jadi setiap ada tugas dari guru kalian, silahkan diselesaikan. Segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda, karena nilai itu akan masuk ke lapor kalian. Nah, nilai lapor kalian itu akan masuk untuk penilaian kelulusan kalian bagi kelas 9 ya. Dari kelas 7 disiapkan dari sekarang juga, kelas 8 juga disiapkan dari sekarang. Nah, nilai itu nanti ada ujian berbasis komputer ya, USBK. Nanti emang nggak ada UNBK, tapi kita tetap ada USBK. Nah, itu dilaksanakan di sekolah memakai komputer sekolah yang tadi kalian sudah lihat waktu virtual virtual survei kan kalian ada lab UNBK. Nah, nanti insya Allah ujian USBK-nya di situ. Kemudian nanti ada ujian praktik. Nah, ujian praktik ini ada ujian tahsin tahfiz dan juga ujian praktek mapel yang lainnya. Nah, tetap kalian kerjakan tugas dari guru kalian, karena apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian itu adalah untuk kepentingan kalian sendiri gitu ya Nak ya. Cukup untuk pengenalan ini ya, agenda kita selama 1 tahun ke depan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ditanyakan ke guru wali kelas masing-masing di grup WA kalian ya Nak ya. Nah, jadi setiap ada pembelajaran kalian wajib hadir. Kalau misalnya tidak bisa hadir karena sakit, itu segera konfirmasi izin kepada guru wali kelas kalian. Oke, paham ya, insya Allah paham semua. Selanjutnya yaitu kita akan masuk materi yang terakhir untuk hari ini ya Nak ya. Masih semangat ya Nak ya. Oke, masih tetap fokus, harapan Ibu masih tetap fokus. Kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang SOP siswa. Nah,
SOP siswa, peraturan kalian selama sekolah di SMP Wiyatama Bandar Lampung ini. Nah, untuk SOP siswa ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Sulastri atau biasa dipanggil Bu Tari. Ya, kepada Bu Tari dipersilakan. Oke, kelihatan ya Nak ya? Boleh jawabnya di chat aja nggak apa-apa. Udah dibuka ya? Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, anak-anak semua masih semangat ya? Baik, di sini sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Ibu Ersa yang sudah memberikan waktunya. Sebelum Ibu melanjutkan memberikan materi tentang tata tertib siswa selama pembelajaran online, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Ya, nama Ibu adalah Sri Sulastri yang biasa dipanggil dengan Bu Tari. Ya, jadi kalau untuk kelas 8 dan kelas 9 mungkin sudah kenal, mungkin untuk kelas 7 ya mungkin ada yang belum kenal. Jadi Ibu Bu Tari, di mana Bu Tari di sini sebagai guru BK dan staf tata usaha di SMP Wiyatama. Baik, sebelum melanjutkan tentang tata tertib siswa selama pembelajaran online, ya di sini Ibu ingin tanya dulu atau mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih perlu ada tata tertib di sekolah gitu ya? Kenapa di sekolah itu perlu dibuat tata tertib dan kenapa kita harus mematuhi tata tertib di sekolah? Ya. Nah, mungkin sebelumnya di SD dulu ya, yang kelas 7, di SD kan kalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 masih offline ya, belajarnya di sekolah dan di sana juga ada tata tertib. Nah, mengapa itu ada tata tertib di sekolah? Ya, mungkin di sini tata tertib ini ya ada itu karena dengan adanya tata tertib ini maka siswa atau kalian ya akan mematuhi segala aturan di sekolah sehingga menciptakan keamanan dan kenyamanan di sekolah. Nah, dengan kalian sudah mematuhi tata tertib di sekolah ya, sini maka kegiatan belajar mengajar akan terasa nyaman ya dan disiplin ya Nak ya. Nah, kalian juga akan terhindar dari sanksi atau hukuman yang diberikan oleh sekolah. Nah, sekarang apa saja tata tertib kita selama pembelajaran online? Ya, kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, ini pelaksanaan pembelajaran online ya, dalam pelaksanaannya ya. Yang pertama, siswa membiasakan diri untuk bangun lebih pagi, ya, mandi dan sarapan, ya, serta menyiapkan ruangan yang nyaman untuk belajar online. Nih, biasanya kalian kemarin ya sudah libur, biasanya kalau sudah libur mau masuk sekolah itu harus menyesuaikan diri lagi. Biasanya kalau libur bangun subuh saja susah ya, untuk sholat subuh perlu dibangunkan oleh orang tua. Nah, mulai hari ini dan seterusnya nanti kalian harus mulai disiplin. Ya, bangunnya lebih pagi, bangun subuh, ya, mandi, kemudian sarapan, jangan lupa sholat subuhnya ya Nak ya. Nah itu. Ya, kemudian untuk ruangan, ya kalian cari ruangan yang nyaman, mungkin di kamar lebih nyaman untuk belajar, ya. Karena seperti tadi ingat ada yang tadinya ikut Zoom juga ya, nah itu sangat mengganggu ya. Jadi cari ruangan yang lebih nyaman buat kalian untuk belajar. Ya. Kemudian berikutnya membaca zikir al-masurat dan sholat duha itu dari pukul 7 sampai pukul 7.30. Nah, jadi kalian sebenarnya masuk belajar online itu mulai pukul 8. Sebelum pukul 8 ada kegiatan yang harus kalian lakukan. Di antaranya membaca al-masurat dan sholat duha. Nah, seperti ini untuk kelas 7 ya. Nah, itu ada gambar baru. Ada kok. Untuk kelas 7 nanti akan dibagikan buku al-masurat seperti ini dari sekolah ya, sekolah yang membagikan.
Untuk kelas 8 dan kelas 9 pasti bukunya masih ada ya. Nah, itu bisa di baca terus setiap pagi ya, dan setiap sore itu juga ada doa untuk sore hari ya. Kemudian setelah selesai itu kalian bisa sholat duha sampai dengan waktunya sampai dengan 7.30. Dari pukul 7.30 sampai pukul 8 persiapan kalian belajar online ya, belajar daring ya. Nanti mungkin bisa lewat Zoom ini kalau memungkinkan, atau nanti ada grup. Kalau tahun kemarin kita pakai grup WA grup ya untuk kelas, masing-masing kelas. Kemudian yang ketiga, mengisi absen kehadiran di Google Form dari pukul 7.30 sampai 8.30. Nah, ini anak-anak ya. Jadi tadi dari pukul 7.30 ya, kalian mulai start untuk mengisi absen. Nah, ini dikasih batas waktu sampai pukul 8.30. Ya. Jika kalian saya pukul 8.30 tidak mengisi absen di Google Form, maka kalian dianggap tidak hadir. Ya, ini nanti kesepakatan kalian dengan wali kelas. Ya, bisa jadi wali kelas mengecek sebentar. Ya, jadi wali kelas buat kesepakatan dengan kalian ya, mengecek absen, di mana setelah absennya kalian tidak ngisi di Google Form, maka kalian dianggap tidak hadir. Nah, nanti itu banyak alfanya. Mau nggak seperti itu? Tentunya tidak mau. Ya, karena kita ikut belajar di grup, tapi di Google Form tidak mengisi absen, nanti absennya terhitung alfa. Ya, alfa berarti tidak hadir. Kalau alfanya banyak, itu akan mempengaruhi kenaikan kelas. Ya. Sebentar ya, Nak ya, gangguan sebentar. Oke, Ibu lanjutkan. Bentar ya, Nak ya. Ya, kita lanjutkan yang keempat, yaitu menyiapkan perlengkapan KBM, menyiapkan perlengkapan kegiatan belajar mengajar. Ya, seperti apa? Yaitu buku dan alat tulis, ya, kemudian handphone atau laptop, ya, kemudian kuota internet dan buku pendukung. Ini ya, jadi bisa kalian untuk belajar online itu menggunakan handphone ya, atau menggunakan laptop ya. Tentunya handphonenya ini sudah memiliki kuota yang cukup ya. Jadi jangan sampai seperti yang pengalaman yang tahun kemarin pernah Ibu alami ya. Ibu sudah mengajar, sudah mau selesai. Ada yang baru masuk ke grup. Maaf Ibu, tadi saya tidak bisa mengikuti pembelajaran karena kuotanya habis. Nah ya, ada juga yang nggak masuk ke grup, kenapa? Dihubungi, di chat, di telepon, itu nggak jawab-jawab, nggak tahu kuotanya habis. Nah, di sini karena memang suatu keadaan ya yang tidak kita inginkan, kita harus belajar online, kita harus belajar melalui jarak jauh. Ya. Jadi kondisi seperti ini harus kita alami, ya, kita rasakan. Maka oleh karena itu Ibu berharap ya kalian semua bisa menerimanya, kita semua bisa menerimanya, sehingga untuk mengenai kuota ini dihemat-hemat gitu ya. Jadi kuota kalian itu untuk belajar, cukup untuk belajar, sudah nggak usah main game gitu ya, digunakan untuk yang lainnya gitu ya. Jadi cukup belajar. Kita pikirkan juga gimana kondisi orang tua kita yang harus mencukupi membelikan kuota buat kita ya. Jadi gamenya dikurangin, boleh waktu-waktu tertentu ya. Jadi jangan terus bermain game sehingga menghabiskan kuota utama sehingga kita tidak bisa belajar. Padahal belajar itu yang utama ya Nak ya. Nah kemudian buku pendukung. Apa sih buku pendukung itu? Yaitu buku cetak ya. Nanti untuk kelas 7, 8 dan 9, kalau kelas 8 dan kelas 9 kemarin sudah mengembalikan buku ya ke sekolah. Nah nanti kelas
yang sekarang kelas 8 nanti ngambil buku akan diberikan waktunya oleh Bu Reza sebagai pengelola perpustakaan, nanti akan diberitahukan. Kemudian untuk kelas 9 juga gitu, kelas 7 juga seperti itu. Ya, itu buku pendukung. Nah, mungkin kalian bukan hanya buku yang dari sekolah saja yang bisa digunakan, tapi kalian juga bisa boleh mencari referensi lain atau memiliki buku pendukung yang lain. Ya. Yang berikutnya yang nomor 5 yaitu mengikuti pembelajaran online dari awal sampai akhir. Nah ini, ya, ini ada yang di awal absen. Nah, sudah absen, sudah mengucap salam, sudah membaca al-masurat, sudah mengirim foto sholat duha, ya. Tetapi ternyata hanya di awal saja, di tengah-tengah tidak mengikuti pembelajaran dan akhir juga tidak mengikuti pembelajaran. Ada yang sebaliknya, ucap salam di awal, ucap salam di akhir, tapi di tengah-tengah tidak ikut belajar. Nah ini kerugian buat kalian sendiri. Kenapa Ibu bilang kerugian? Karena kalian tidak mengikuti materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, jadi ikuti pembelajaran itu, proses pembelajaran itu dari awal sampai akhir. Sama seperti kalau waktu kalian belajar di dalam kelas. Masih ingat kan ya? Waktu belajar dalam kelas itu kan dari awal sampai akhir. Kalaupun ingin ke kamar kecil, kalaupun ingin ada kegiatan lain, itu izin dulu dengan guru yang ada di kelas itu, yang ada di grup itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 6, tidak diperkenakan membuka chat atau melakukan aktivitas di luar grup kelas. Ketika sedang melakukan pembelajaran online, kalian tidak boleh disambi, ya, sambil gurunya masih ngajar di grup, kalian nyambi WA-an atau main game atau melakukan hal yang lain. Jadi fokus ke pembelajaran, ya. Sedangkan kita fokus, butuh fokus aja kita susah, apalagi kalau kita sambi dengan chat WA atau main game. Ya, jadi ilmu atau pembelajaran disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu akan sia-sia, tidak kalian terima seutuhnya. Ya, sehingga nanti pas ada tugas atau ulangan kalian tidak bisa mengerjakan. Ya. Lanjut ya, yang berikutnya tidak diperkenankan mengirim gambar atau stiker emot yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Ini juga pernah Ibu Tari alami. Maksudnya kalian ingin memberitahu kepada temannya ya di grup itu hanya dengan emoji ya, tapi memilih gambarnya itu nggak pas, nggak cocok ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan pembelajaran waktu itu. Nah ini tidak diperkenankan ya. Jadi stiker, gunakan stiker yang umum ya. Kalau misalnya sudah mengerti ya gambar apa stiker yang ada hubungannya dengan itu. Kalau belum mengerti ya kalian cari gambar yang sesuai atau emot yang sesuai dengan keadaan kalian ya waktu itu. Jadi jangan mengirim yang tidak sesuai atau yang istilahnya tidak sopan lah ya di saat sedang berlangsungnya pembelajaran ya. Dan yang berikutnya yang nomor 8, meminta izin ke wali kelas jika tidak bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan suatu hal yang mendesak atau sakit. Nah ini, ya, ada yang pernah sakit, tapi ngisi absen di Google Form-nya itu hadir, ya. Jadi di absennya hadir, tapi tidak hadir di dalam grup WA-nya atau di grup pembelajarannya. Ini ada yang seperti ini, ya. Jadi biar lebih jelas. Ya, kalian minta izin dulu memang kalau betul-betul sakit ya. Tidak usah mengisi absen di Google Form-nya dengan tulisan H, tapi pilih S, sakit, dan sebelumnya izin dulu dengan Bapak Ibu wali kelasnya. Ya. Karena nanti kalau kalian tidak izin, kami di sini kehilangan informasi ya. Gurunya mencari-cari ya, nelpon ke sana ke sini, nelpon ayahnya, ibunya, ini semua disibukkan, ternyata memang anaknya sedang sakit ya. Ya. Dan yang terakhir yaitu menjawab salam dari Bapak Ibu guru. Menjawab salam dengan Bapak Ibu guru dengan baik dan sopan. Ini setelah selesai pembelajaran. Ya.
Jadi di awal pembelajaran tadi kalian menjawab salam, ya, kemudian berdoa, ya. Berdoa di sini bisa dipimpin oleh guru ataupun ketua kelas, nanti tinggal kesepakatan kalian. Kemudian di akhir setelah pembelajaran, di akhir pembelajaran itu menjawab salam dari Bapak Ibu guru waktu penutupan pembelajaran itu, kegiatan belajar itu. Dan di sini juga kita akan membaca doa setelah belajar. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Ya, atau ketua kelasnya nanti yang memimpin. Ya. Nah, demikian untuk tata tertib selama pembelajaran online yang bisa Ibu tadi sampaikan, ya. Kurang dan lebihnya Bu Tari mohon maaf. Untuk pertanyaan mungkin nanti bisa ditanyakan melalui chat WA ya Bu Esa. Melalui chat WA ya, bisa ditanyakan, bisa langsung dengan Ibu ataupun dengan wali kelas, ya. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi Bu Tari mohon maaf, ya. Ibu tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tari yang telah